Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini kita telah masuk ke semester 2 dengan materi organisasi kehidupan. Untuk itu simak apa yang Ibu jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai organisasi kehidupan, di sini kita akan mempelajari yang paling terkecil yaitu sel. Kita lihat bagan yang telah tersedia, yaitu ada makhluk hidup, sistem organ, jaringan, dan yang paling terkecil adalah sel. Nah, pada dasarnya tubuh makhluk hidup atau organisme dia merupakan suatu organisasi yang rumit. Nah, setiap organisasi pasti memiliki unit penyusun. Nah, setiap organisme tersusun dari sel. Nah, sel akan terus membelah dan berkembang hingga mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi khusus. Nah, sel-sel yang telah berkembang tersebut nanti dia akan membentuk jaringan. Nah, jaringan-jaringan tersebut akan berbentuk organ. Selanjutnya, kumpulan organ akan berbentuk sistem organ dan akhirnya membentuk tubuh organisme. Disitulah perjalanan suatu organisasi dari kehidupan. Nah, sebelum kita lanjut ke gambar sel hewan dan sel tumbuhan, kita lihat dulu apa itu sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup atau organisme. Siapa sih yang pertama kali menemukan sel? Yaitu Robert Hooke. Nah, di sini ada bentuk dari sel hewan dan sel tumbuhan. Kalian bisa lihat bagian-bagiannya. Nah, di dalam sel hewan dan sel tumbuhan ini dia memiliki organel sel ya. Organel sel seperti sitoplasma, membran sel, inti sel. Nah, organel ini tuh dia memiliki fungsi masing-masing untuk perkembangbiakan suatu sel. Begitu juga dengan manusia. Sel-sel kita mulai berkembang karena ada fungsi dari organel tersebut, maka sel hewan dan sel tumbuhan, contohnya suatu tanaman yang terus-terusan makin hari dia makin bertambah. Nah, di situ ada pekerjaan dari sel itu tersendiri. Nah, itulah peran-peran dari membran sel, dinding sel, klorofas, vakuola, mitokondria, dan lain-lain. Bisa kalian lihat pada gambar yang telah disediakan. Nah, anak-anak sekalian perlu kalian ketahui yang tadi Ibu sudah kasih tahu fungsi organel sel. Ya, di sini ada organel sel dari sel hewan dan sel tumbuhan. Ini dia memiliki fungsi masing-masing. Ini penting untuk kalian pelajari agar kalian bisa mengetahui fungsi dari organel ini dia bertujuan untuk apa ya. Nah, selanjutnya kita ke jaringan. Sebelum kita melanjut, kita lihat dulu pengertian jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Di sini jaringan terbagi atas dua, yaitu jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Nah, selanjutnya kita lihat pada jaringan hewan ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Ini pada jaringan hewan ya. Nah, untuk jaringan hewan ada jaringan epitel tadi, ada epitel pipis selapis yang letaknya ada di pembuluh darah dan fungsinya juga berbeda-beda. Kalian bisa lihat gambarnya. Di sini juga ada epitel pipi berlapis banyak. Kalian bisa lihat pada bagan yang telah Ibu sediakan ya. Nah, kita beralih kepada jaringan pada tumbuhan. Di sini ada 3 jenis jaringan pada tumbuhan, yaitu jaringan dermal, jaringan dasar, dan jaringan vaskular. Nah, sistem jaringan pada tumbuhan ini juga dia memiliki fungsi masing-masing ya. Contohnya pada jaringan dermal, dia sebagai pelindung atau mencegah kehilangan air. Ini pada tumbuhan ya. Terus pada komponen jaringan dermal itu ada epidermis, perider,
pada batang dan akar yang dewasa yang ada pada tumbuhan. Kalian bisa lihat lokasi sistem jaringannya pada gambar yang telah Ibu sediakan. Nah, yang berikutnya ada jaringan dasar. Nah, kalau jaringan dasar ini dia untuk proses fotosintesis pada tumbuhan sebagai cadangan makanan, regenerasi, penguat, dan pelindung. Nah, komponen dari jaringan dasar ini ada jaringan parenkin, kolemkin, dan skeremkin. Ini dia masuk ke golongan jaringan dasar. Nah, kemudian yang terakhir jaringan vaskular. Kalau dalam jaringan vaskular tersendiri, ini dia berfungsi untuk mentransformasikan air dan mineral, kemudian mentransformasikan makanan juga yang masuk pada tumbuhan. Nah, komponen dari jaringan ini yaitu jaringan xilem dan jaringan floem ya. Nah, berikutnya kita masuk ke organ. Apa itu organ? Jadi organ itu merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Jadi organ seringkali tersusun dari jaringan-jaringan yang berbeda. Misalnya di sini kita bisa lihat ada yang dinamakan organ itu yang mana? Jantung ya. Jantung, kemudian ada ginjal, hati, lambung ya. Kemudian ada apa lagi kalian bisa lihat di gambar? Itu ada usus dan lain-lain bisa kalian lihat di gambar. Nah, mereka ini memiliki fungsi tersendiri, itu yang dinamakan organ. Jadi kita mempelajari dari yang terkecil hingga sampai yang terbesar. Ini baru organ. Nanti ada lagi sistem organ pada slide berikutnya. Organ-organ pada manusia seperti kalian lihat pada penampang gambar yang telah Ibu sediakan. Di situ ada jantung, otak manusia, hati, kemudian paru-paru. Apalagi yang bisa kalian lihat di situ ya. Semua itu termasuk dalam organ. Nanti kita berbicara lagi sistem organ itu seperti apa. Nah, berikutnya kita masuk pada sistem organ. Apa itu sistem organ? Jadi sistem organ itu adalah organ-organ yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu pada tubuh organisme, ya. Nah, jadi di sini contohnya sistem organ pada manusia ada sistem ekskresi, sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem saraf. Kalian bisa lihat di gambar. Nah, di situ ada sistem pencernaan, organnya mulut, lidah, gigi, faring, esofagus, organ yang tadi kita sudah menjelaskan. Nah, yang dinamakan sistem organ itu ya sistemnya. Contoh sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem gerak, sistem transportasi, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Mereka ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Contohnya kalian lihat pada gambar ada sistem pencernaan, dia memiliki fungsi mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul makanan menjadi sederhana. Kemudian kalian lihat juga di situ ada sistem ekskresi. Nah, di sini sistem ekskresi itu organnya ada paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Apa fungsinya? Fungsinya untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan. Nah, yang berikutnya yang terakhir kita masuk pada organisme. Apa itu organisme? Jadi, organisme adalah segala macam makhluk hidup berupa hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan lain-lain yang saling terkait satu sama lain, saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu. Jadi, organisme adalah makhluk yang utuh, yang dimana mereka saling berkaitan satu sama lain seperti halnya dengan manusia. Di sini Ibu contohkan
gambar hewan yang begitu banyak yang di mana mereka saling berketerkaitan hingga mereka mampu bertahan hidup. Nah, jadi organisasi kehidupan terdiri atas atom, molekul, organel sel. Yang organel sel kita pelajari, untuk atom dan molekul akan nanti kita pelajari. Organel sel, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, di sini sel berada di tingkatan struktural yang paling terendah, yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Dan sel juga mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri. Dia memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi sesuai fungsi-fungsi organelnya tadi. Ya. Oke, demikian materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan kalian.